Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Kelas Bimbel. Hari ini kita kembali akan membahas soal-soal mengenai tes kecerdasan Polri. Langsung saja ke soalnya. Nomor 1. Sebuah gedung dapat dibangun dalam 30 hari oleh 20 pekerja. Jika karena suatu hal, pekerjaan tersebut harus selesai 5 hari lebih cepat dari target sebelumnya, berapa pekerja yang harus dikerahkan? Oke, kita bisa misalkan harinya itu sama dengan A1. Harinya adalah 30 hari yang pertama. Kemudian pekerjanya adalah B. B1-nya berarti 20. Kemudian A2-nya berarti karena harus selesai 5 hari lebih cepat, berarti 30 kita kurangi 5 berapa? 25. Nah, sedangkan B2-nya adalah yang ditanya. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ketemu soal yang seperti ini, yang perbandingannya berlawanan atau berbalik gitu ya. Maksudnya berlawan itu seperti apa sih? Maksudnya adalah ketika pekerjaannya bertambah, maka hari yang diperlukan untuk melakukan proyek tersebut akan berkurang. Oke. Tapi ketika pekerjanya berkurang, maka hari yang dibutuhkan akan bertambah. Nah, ini namanya perbandingan berlawanan. Kalau teman-teman punya ketemu soal yang seperti ini, cara cepatnya adalah A1 langsung dikali B1, terus kita kalikan sama yang A2 atau B2 yang sudah diketahui. Berarti yang sudah diketahui kan A2 ya. Jadi rumusnya adalah A1 kali B1 per A2. Ini untuk mencari B2-nya. Berarti sama dengan A1-nya kan 30, B1-nya 20 per 25. Ingat teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih mengalihkan dulu baru dibagi, sekarang kita ubah yuk. Karena manajemen waktu itu juga penting dalam mengerjakan soal-soal kecerdasan. Oke, gimana caranya kita meminimalisir waktu supaya banyak soal yang dapat terjawab dengan benar. Oke, percuma kalau misalnya jawabannya benar tapi sedikit gitu. Oke, sekarang kita lihat, bisa kita bagi dulu yang atas dengan yang bawah. Misalnya 20 ini bisa kita bagi dengan 25 ya kan. Sama-sama kita bagi 5, berarti hasilnya 20 dibagi 5 kan 4. Terus 25 dibagi 5 itu 5. Ternyata 30 ini masih bisa lagi kita bagi dengan 5. Sama-sama kita bagi 5. 5 sisa 1, 30 sisa 6. Oke, baru kita kalikan nih. 6 kali 4 sama dengan 24 pekerja. Jadi jawabannya adalah yang D, 24 pekerja. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ketemu bentuk soal yang seperti ini, jangan langsung dikalikan, tapi dibagi dulu sama yang penyebutnya kalau bisa. Kalau nggak bisa baru kita kalikan dulu. Oke, soal selanjutnya. Nomor 2, 45 pekerja sanggup menyelesaikan sebuah proyek dalam waktu 2 bulan. Jika pelaksana proyek memutuskan untuk menambah 5 pekerja lagi agar waktu pengerjaan menjadi lebih cepat, berapa hari proyek tersebut dapat diselesaikan? Oke, berarti A1-nya adalah 45 pekerja. Gitu ya. B1-nya berarti 2 bulan ya. 2 bulan. Kemudian yang diketahui di kalimat kedua adalah 5 pekerja. Tambahan 5 pekerja berarti A2-nya A1-nya kan 45 ditambah dengan 5 pekerja lagi berarti 50 pekerja. Berarti yang ditanya adalah B2, berapa waktunya. Nah, tapi kan di sini di jawabannya, opsi jawabannya mereka semua menggunakan hari. Berarti bulan ini kita ganti dengan hari. 2 bulan berapa? 1 bulan itu kan 30 hari. Berarti kalau 2 bulan menjadi 60 hari. Oke. Sehingga sama kayak nomor 1 tadi bisa langsung kita cari. Berarti B2-nya sama dengan A1 dikali B1 per A2. Sama dengan 45 dikali dengan 60 per 50. Oke, jangan dikali dulu tapi dibagi dulu. Ini bisa nolnya kita coret, sama-sama hilang nolnya. Kemudian 45 ini bisa kita bagi dengan 5. 45 dibagi 5 kan 9. 5 dibagi 5 1. 9 kali 6 berarti 54 hari. Berarti jawabannya ada di opsi pilihan D. Opsi jawaban yang D.
Oke, soal selanjutnya. Nomor 3. Dinda sangat gemar membaca. Ia mampu membaca 320 halaman dalam waktu 1 jam 20 menit setiap harinya. Jika hari ini ia ingin membaca 200 halaman lebih banyak, berapa waktu tambahan yang ia perlukan? Oke, teman-teman, ini berbeda dengan nomor 1 dan nomor 2 tadi. Kenapa? Karena ini ketika halamannya bertambah, maka waktu yang dibutuhkan juga akan bertambah. Ketika halamannya berkurang, maka waktu yang dibutuhkan untuk membacanya juga akan berkurang. Nah, ini yang namanya perbandingan searah. Rumusnya, kalau misalnya tadi kan rumusnya kalau yang berlawanan A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Ini yang berlawanan. Kalau yang searah rumusnya adalah dikali silang A1 kali B2 sama dengan A2 dikali B1. Nah, ini rumusnya. Ini yang berlawanan boleh dihapus saja ya. Ini rumusnya. A1 kali B2 sama dengan A2 dikali B1. Sekarang kita lihat. A1-nya sama dengan 320 halaman. Terus B1-nya sama dengan 1 jam 20 menit. Itu kalau misalnya kita ubah ke menit berapa? 1 jam itu kan 60 ya. 60 ditambah 20 berarti 80 menit. Boleh gini aja ya. Kemudian A2-nya adalah tambahan dari 320 ditambah 200 berapa? 520 ya. Kemudian B2-nya adalah yang ditanya. Oke, pakai rumus ini berarti yang ditanyakan B2 di sini. Berarti B2 sama dengan A2 kali B1 per A1-nya. Oke, sama dengan A2-nya berapa? A2-nya 520 dikali 80 per 320. Oke. Ini bisa sama-sama kita bagi 80, hasilnya 1, yang ini sisa 4. Terus 520 ini bisa dibagi 4. Kalau misalnya teman-teman nggak kegedean, misalnya 520, ambil 52-nya aja. 52 kita bagi 4. Nolnya kita simpan di hasil. 52 itu berarti 1 sisa 12. 12 dibagi 4 berarti 3. Berarti 130 menit untuk dia membaca 520 halaman. Oke, berarti tambahan waktu kan yang ditanya di sini tambahan waktu ya. Berarti kita kurangi dengan 80. Berarti 0, 13 kurang 8 berarti 5. 50 menit. Ini jawabannya. Nah, ini adalah cara menghitung yang dasarnya ya. Yang basicnya seperti ini. Ada cara yang lebih cepat, teman-teman. Cara cepatnya adalah kita misalkan A2-nya ini adalah 200 itu. Jadi A2-nya bukan penjumlahan ini, tapi cukup pakai yang 200-nya saja. Langsung 200 ini. Ini lebih bisa jadi ini lebih cepat. Kita lihat di sini. A2-nya berarti 200 dikali 80 per 320. Oke, ini sama kayak tadi. Ini jawabannya 4. Nah, kemudian 200 dibagi 4 itu adalah 50. Jadi jawabannya adalah 50 menit. Ini bisa lebih cepat ya mungkin 10 sampai 15 detik lah. Tapi itu 10 sampai 15 detik itu sangat bermanfaat jika teman-teman mengerjakan untuk soal lainnya ya. Jadi mengerjakan soal kecerdasan ini bukan cuma benar, tapi bagaimana caranya teman-teman juga memanajemen waktu supaya benar dan cepat. Oke, soal selanjutnya. Nomor 4, sebuah toko roti yang memiliki 200 pekerja mampu membuat 3.200 roti setiap harinya. Karena pandemi, 30 pekerja terpaksa diberhentikan. Tentukan pengurangan produksi toko roti tersebut. Nah, ini setipe dengan soal nomor 3 tadi. Di mana ketika pekerjaannya bertambah, maka produksi rotinya juga akan bertambah. Ketika pekerjaannya berkurang, maka produksi toko rotinya juga akan berkurang. Nah, karena yang ditanyanya pengurangan berarti bisa pakai bisa pakai rumus yang tadi. Jadi A2-nya kita pakai yang 30. Jangan pengurangan dari 200 ini kita kurangi 30. Jangan pakai yang itu. A1-nya berarti kan pakai 200, terus B1-nya berarti 3.200. A2-nya yang harusnya kan normalnya 200 dikurang 30 kan harusnya 170. Tapi karena yang ditanya adalah pengurangan, bisa langsung kita tulis 30 saja. Kemudian B2-nya adalah bla bla bla, kita belum tahu. Sama kayak tadi rumusnya berarti B2 sama dengan
30 dikali 3.200 dibagi 200. Oke, ini bisa sama-sama kita bagi 200 berarti 16. 16 dikali 30, nolnya simpen dulu. 3 kali 6 kan 18, tulis 8, simpen 1. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. 480 roti pengurangannya. Berarti produksi toko roti tersebut berkurang 480 roti ketika 30 pekerja ini terpaksa diberhentikan. Oke, berarti jawabannya adalah yang E, 480 roti. Soal berikutnya. Nomor 5. Pak Budi membeli 12 karung beras dengan harga Rp1.200.000. Setiap karung berisi 10 kg beras. Jika Pak Budi menjual kembali beras tersebut dengan harga Rp12.000 per kilogram, tentukan keuntungan total Pak Budi. Oke, yang pertama kita cari dulu nih total kilogram beras ada berapa. Total kilogram beras itu kan dia ada 12 karung. Per karungnya ada 10 kg. Berarti keseluruhannya ada 120 kg beras yang Pak Budi punya. Nah, terus Pak Budi ingin menjual per kilogramnya itu seharga 12.000. Nah, ini ingin Pak Budi jual segini. Oke, sekarang kalau misalnya teman-teman ketemu soal yang puluhan ribu, ribuan yang banyak nolnya bisa langsung kita tulis di jawabannya. Oke, nolnya 1, 2, 3, 4 berarti nol ya. Kemudian 12 kali 12, teman-teman kalau misalnya udah sering perkalian kuadrat, 12 kali 12 itu adalah 144. Oke, ini yang harus teman-teman hafalin. Biasanya sampai kuadrat ke 15 sih bakalan keluar. Jadi teman-teman harus hafalin dari 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 supaya lebih menghemat waktu. Jadi jangan mengalihkan lagi gitu. Sebisa mungkin kita harus menghemat waktu supaya soalnya lebih banyak terjawabnya. Berarti ini adalah harga setelah Pak Budi menjual semua berasnya adalah ini nih, uang yang didapat adalah 1.440.000. Tapi kan yang ditanya adalah total keuntungan ya. Berarti total keuntungan itu harga jual. Ini keuntungan itu, untung itu sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya kan ini 1.440.000. Harga belinya adalah 1.200.000. Berarti kita kurangi 1.200.000. 0 kurang 0, 0, 0, ini juga 0, 0. 4 kurang 0, 4. 4 kurang 2, 2. 1 kurang 1 habis. Berarti total keuntungan Pak Budi adalah Rp240.000. Yang C jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Sebuah konser menyediakan banyak tiket yang terbagi sebagai berikut. 3/10 tiket untuk OTS, 50% untuk reguler, dan 0,2 tiket untuk penonton VIP. Jika total tiket VIP dan reguler adalah 350 tiket, tentukan banyak tiket untuk OTS. Oke. Jadi kan seperti ini. Banyaknya tiket itu misalnya kita misalkan adalah X. Oke. Kemudian X ini ketika dikalikan dengan VIP plus reguler nih, itu hasilnya adalah 350 tiket. Oke. Berarti untuk mencari X-nya sama dengan 350 tiket kita bagi dengan VIP plus regulernya. Nah, ini rumusnya. Nah, sekarang kita lihat perbandingan VIP dan reguler. Regulernya kan 50%. Reguler itu kan sama dengan 50%. Nah, karena ini sudah pakai persen ya kita bikin aja tiket VIP-nya juga 50%. Berarti VIP-nya sama dengan 0,2 kita kali dengan 100%. Berapa? 0,2 dikali 100 berarti 20%. Berarti penjumlahan ini mereka ini reguler dan VIP adalah 350 sama dengan VIP-nya 20% ditambah 50%. Berarti banyaknya tiket adalah 350 kita bagi dengan 70% atau 70/100 ya. Sama dengan 350 kita kali 100/70. Coret sisa 5 ya, sama-sama dibagi 70. 5 kali 100 berarti banyaknya tiket adalah 500. Oke. Untuk mencari tiket OTS-nya, karena yang ditanya OTS-nya,
teman-teman punya dua cara. Teman-teman bisa mengalihkan ini, berarti tiket OTS-nya sama dengan 3/10, 3/10 saja. 3/10 kita kali 500. Ini bisa kita coret, sisa 50. 3 kali 50 berarti 150. Bisa juga teman-teman langsung kurangi saja 500 ini dengan 350 ini. 350 tiket. 051 tiket. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Nah, silakan teman-teman lebih nyaman yang mana? Lebih nyaman mengurangkan atau mengalihkan? Silakan pakai yang teman-teman nyaman dan menurut teman-teman pasti jawabannya benar. Oke, kita ke soal selanjutnya. Nomor 7. Dodi memiliki umur 5 tahun lebih tua dari Beto. Jika perbandingan umur mereka adalah 4:3, tentukan jumlah umur mereka berdua. Oke teman-teman, kita analisa dulu soalnya. Kalau misalnya ada kata lebih tua, lebih muda, atau lebih banyak, lebih sedikit, ini sudah pasti selisih. Oke. Nah, kita lihat sekarang perbandingannya 4:3. Berarti 4 ini punya Doni, 3 ini adalah perbandingan untuk Betonya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya selisih, itu perbandingannya nanti akan dikurangi. Beda kalau misalnya jumlah itu akan ditambah. Nah, kalau misalnya nyari umur Doni nih, umur Doni itu berarti perbandingan Doninya kan 4 per selisih dari perbandingan umurnya. Berarti 4 dikurang 3 dikali 5. Berarti sama dengan 4/1 dikali 5. Berapa 4 kali 5? Berarti 20 tahun umurnya Doni. Untuk umurnya Beto berapa? Umurnya Beto, perbandingan Beto kan 3. Nah, selisihnya kan tadi 1 ya, bisa langsung tulis. Dikali 5, berarti 15 tahun. Karena yang ditanya adalah jumlah, berarti kita jumlahkan. Menjadi 53, berarti 35 tahun. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, tapi kembali lagi seperti sebelumnya teman-teman, ini adalah cara basic atau cara normal yang diajarkan guru-guru biasanya di sekolah-sekolah gitu. Nah, karena kita belajar untuk ujian masuk Polri, jadi gimana caranya kita cari cara paling cepat atau paling ampuh supaya kita bisa mengerjakan lebih banyak soal dan benar gitu ya. Jangan lupa dan benar. Caranya adalah ini kan ada kata jumlah. Kalau jumlah kan perbandingan ini kita tambah. Tapi di sini juga ada kata selisih nih. Berarti ini juga nanti akan kita kurang. Nah, caranya bagaimana nih? Biar nggak bingung. Berarti ketika mencari jumlah di soal selisih, caranya adalah perbandingannya kita tambahkan 4 plus 3, kemudian dibagi dengan selisihnya jadi 4 dikurang 3 dan dikalikan dengan jumlah selisihnya. Berarti jumlah selisihnya adalah 5 tahun. Nah, seperti ini ya. Jadi yang atas ini untuk mencari jawaban jumlahnya, yang bawah adalah perbandingan selisihnya. Sama dengan jumlahnya 4 plus 3 kan 7. 3 min 1, 4 min 3 itu 1 dikali 5. Berarti sama dengan 7 kali 5 itu 35 tahun. Nah, lihat. Ini lebih cepat kalau misalnya dibandingkan dengan yang ini ya. Jadi teman-teman, kalau memang misalnya teman-teman mau lebih cepat, ini ada tipsnya, saya kasih tipsnya. Tapi teman-teman kalau misalnya ngerasa saya lebih yakin akan benar kalau pakai yang ini, ya udah silakan pakai yang mana yang senyamannya teman-teman. Oke, paham? Sekian pembahasan soal kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe serta follow IG Kelas Bimbel di @kelasbimbel.id untuk mendapatkan banyak info dan soal untuk teman-teman berlatih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.